Ya, pemirsa, pemerintah meminta masyarakat untuk berdamai dengan COVID-19 dengan menggaungkan apa yang disebut sebagai new normal atau kenormalan baru, atau ada juga yang menyebut sebagai pola hidup baru. Nah, ada sejumlah alasan yang membuat pemerintah kemudian mempertimbangkan new normal ini, terlebih kalau melihat dampak sosial ekonomi kepada masyarakat akhir-akhir ini setelah pembatasan ataupun PSBB diterapkan di sejumlah wilayah. Nah, kita akan lihat pernyataan terakhir dari Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa memang sebenarnya mau tidak mau masyarakat ini perlu untuk kembali produktif, tetapi produktif apa yang diinginkan. Nah, kita lihat ini adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Kita ingin tetap produktif, tetapi ini yang harus digarisbawahi adalah tetapi aman dari COVID-19. Nah, di sisi lain memang tidak ada yang tidak bisa diabaikan, yaitu kesehatan, keselamatan masyarakat. Nah, kenormalan baru juga kalau kita lihat ini menurut dari Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini mengatakan bahwa secara singkat definisinya ini diartikan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun perubahan ini ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi sebenarnya new normal atau kenormalan baru ini adalah aktivitas kita seperti biasanya sebelum masa pandemi, tetapi ditambahkan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tentunya Anda sudah mengetahui, diantaranya ada rajin cuci tangan, menggunakan sabun ataupun juga hand sanitizer, lalu mengenakan masker saat keluar rumah dan juga menjaga jarak aman dengan orang lain, misalnya 1 meter, serta menjaga kesehatan dengan asupan gizi seimbang. Dan bahkan kini pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan protokol untuk mengatur seperti apa pemberlakuan new normal ini. Protokol ini kemudian akan mengatur mulai dari tata cara berkumpul di luar rumah, beribadah bersama-sama, hingga kemudian makan di restoran. Itu nanti akan masuk dalam protokol. Nah, soal syarat atau klasifikasi penerapan new normal ini, ada sebenarnya rujukan dari WHO yang harusnya dipatuhi oleh setiap negara yang berniat atau mulai melonggarkan kebijakan pembatasan atau lockdown-nya dan mau memulai lagi aktivitasnya seperti biasa. Ada 3 aspek yang bisa dilihat ini secara singkat. Yang pertama ini adalah dari sisi epidemiologi. Dipastikan harusnya ada penurunan kasus positif kurang lebih 50% selama 2 minggu sejak puncak terakhir. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi setiap negara ataupun wilayah yang ingin menerapkan new normal. Lalu kemudian ada penurunan jumlah kasus meninggal, lalu ada penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit, dan tentunya harus ada kenaikan jumlah pasien yang sembuh dari kasus positif. Nah, tapi kalau kita lihat kenyataannya untuk kasus Indonesia ini masih kita lihat fluktuasi di kurva penularan. Bahkan setelah sempat menurun ke angka 400 sampai dengan 300-an kasus baru per hari, tiba-tiba beberapa hari lalu kita ingat bahwa angka infeksi atau kasus positif baru ini sempat menyentuh angka tertinggi, yaitu di atas 900 kasus baru dalam 1 hari. Nah, kemudian syarat berikutnya yang harusnya dipenuhi oleh negara, yaitu soal surveillance kesehatan masyarakat. Di Sydney tercakup dengan harus ada peningkatan jumlah pemeriksaan spesimen dalam 2 minggu. Lalu kemudian positivity rate-nya ini harus di bawah 5%. Kemudian penurunan mobilitas penduduk, jadi harusnya ada data yang valid seperti itu bahwa masyarakat kemudian tidak meningkat aktivitasnya atau mobilitasnya. Lalu kemudian ada pelaksanaan contact tracing. Nah, ini yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga kita lihat lagi sesuai dengan rekomendasi WHO, yaitu dari aspek pelayanan kesehatan, bahwa ini harus dipenuhi ketersediaan tempat tidur untuk setiap kasus baru di rumah sakit ataupun juga ruang isolasi. Lantas jumlah APD untuk para tenaga medis juga harus terpenuhi. Lantas berikutnya lagi yaitu kecukupan ventilator di rumah sakit untuk kasus COVID-19 yang berat. Dengan asumsi ada 1% kasus berat ini terjadi di antara jumlah kasus positifnya. Nah, sementara kalau kita lihat bahwa pemerintah Republik Indonesia sendiri menerjemahkan klasifikasi atau prasyarat ini dengan membagi berdasarkan scoring yang meliputi sama seperti tadi, ada epidemiologi, kemudian ada reproduction number, kemudian juga ada kepatuhan masyarakat, kesiapan fasilitas dan tim kesehatan, serta sejumlah parameter lainnya. Walaupun tadi kalau kita lihat sebenarnya berdasarkan dengan data kurva ini sepertinya harusnya masih belum bisa dilakukan di Indonesia karena kurva kita lagi-lagi masih fluktuatif seperti itu. Nah, ini seperti yang diungkapkan oleh Menko Perekonomian beberapa waktu lalu, kita lihat ada
prasyarat yang telah atau klasifikasi kesiapan daerah yang akan digunakan untuk penerapan wilayah-wilayah mana saja yang bisa mulai menerapkan new normal ini. Ada beberapa level, ada level 1 masih kritis atau ini bisa dikatakan belum siap. Kemudian ada level 2, ini berartinya juga masih belum siap. Satu wilayah atau daerah baru mulai akan dipertimbangkan untuk memberlakukan new normal ketika dia sudah berada di level 3 atau substansial, yang artinya ini sudah mulai siap sebagian. Lalu kemudian ada level 4, ini ada moderat atau siap lebih banyak, dan level 5 ini adalah rendah. Nah, salah satu faktor juga yang paling menentukan di klasifikasi kesiapan daerah ini adalah seperti mana atau seperti apa tingkat kepatuhan dari masyarakatnya. Inilah dia yang menjadi salah satu parameter yang harus dipertimbangkan. Kemudian juga ada soal daya penularan atau R0. Nah, DKI Jakarta dan juga Bekasi misalnya dikatakan oleh Presiden ini daya penularannya sudah berada di bawah angka 1 atau potensi penularan dari satu pasien positif ke orang lain ini kecil. Tapi tentu saja ini tidak bisa memotret seperti apa resiko atau potensi penularan kalau misalnya ternyata banyak orang tanpa gejala yang berada di wilayah tersebut, karena kebanyakan dari orang tanpa gejala ini tidak terdata. Nah, kemudian juga pemerintah juga selain mengklasifikasi tadi juga tidak akan membuka aktivitas ekonomi ini secara bersamaan. Nah, berdasarkan dari kajian yang tengah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini, ada tahapan pembukaan kembali aktivitas ekonomi. Nah, yang pertama ini adalah fase 1 yang rencananya dimulai pada 1 Juni. Ini di sini ada industri dan jasa dapat beroperasi dengan protokol kesehatan. Dengan kata lain, di fase 1 ini maka mal atau pusat perbelanjaan belum boleh beroperasi. Hanya yang dikecualikan adalah toko penjual masker dan juga fasilitas kesehatan. Baru kemudian di fase kedua, yaitu rencananya ini ada yang mengatakan 5 Juni, ada yang mengatakan 8 Juni. Ini rencananya toko, pasar, dan juga mal atau pusat perbelanjaan ini diperbolehkan untuk dibuka. Namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, menurut informasi yang beredar, ada 60 mal yang dijadwalkan akan mulai beraktivitas kembali atau dibuka kembali pada tanggal 5 dan juga 8 Juni 2020. Lantas selanjutnya akan ada fase ketiga yang dimulai pada tanggal 15 Juni. Ini bedanya di fase ketiga ini kemudian akan ada evaluasi pembukaan salon, spa, dan juga lainnya tetap dengan protokol kesehatan. Lantas juga yang paling penting di sini adalah sekolah yang dipertimbangkan untuk dibuka kembali, namun ada sejumlah penyesuaian. Misalnya ada sistem shift yang berlaku di sekolah, dan juga informasi bahwa di jenjang mana sekolah ini akan mulai dibuka, ini juga belum ada informasi lebih lanjut, masih sedang dilakukan kajian seperti itu. Lantas kemudian di fase keempat yang rencananya pada tanggal 6 Juli ini direncanakan bahwa akan ada pembukaan kegiatan ekonomi dengan tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap restoran, lalu kemudian juga kafe, bar, dan lainnya dengan tentunya menerapkan protokol kebersihan dan kesehatan yang ketat. Lantas juga di fase keempat inilah rencananya kegiatan ibadah ini diperbolehkan dengan jumlah jamaah yang dibatasi. Lantas yang terakhir yaitu di fase kelima pada tanggal 20 sampai dengan 27 Juli ini rencananya semua kegiatan ekonomi dan juga sosial berskala besar ini akan mulai beraktivitas lagi seperti semula, seperti itu. Dan tentunya sampai menjelang ini Kementerian Kesehatan juga sudah mulai mengeluarkan panduan bagi perusahaan untuk diaplikasikan. Ini dia ada 3 dalam panduan ini, panduan bagi pekerja esensial selama PSBB, di mana bahwa ada protokol kesehatan dan self-assessment yang harus dipenuhi. Kemudian juga diharapkan perusahaan ini tidak menerapkan waktu kerja yang panjang sehingga tidak mengganggu imunitas dari para pekerjanya. Kemudian juga ada kebijakan manajemen yang diharapkan memantau dan memperbarui informasi, lalu tentunya juga mengatur sistem kerja dari rumah. Lalu kemudian juga yang terakhir adalah sosialisasi dan edukasi COVID-19. Nah, soal sosialisasi dan edukasi ini, semua materi ini diharapkan para perusahaan ini bisa memberikan kepada para pekerjanya dengan cara dapat diakses di situs covid19.go.id. Nah, sebenarnya pemirsa kalau kita lihat mengenai penerapan new normal tidak hanya di Indonesia saja. Saat ini negara-negara lain di dunia juga sudah mulai melakukan pelonggaran terlebih dulu. Tetapi ada yang menjadi catatan ataupun juga perbedaan dengan Indonesia adalah ketika negara-negara ini melonggarkan saat data ini pun juga sangatlah mendukung data penurunan yang signifikan dan juga stabil tentunya. Kalau kita lihat ada sejumlah negara yang bisa kita jadikan contoh atau rujukan di saat mereka menerapkan new normal ini, saat data-data penularan pun juga sudah
mendukung seperti itu. Misalnya Vietnam. Vietnam ini dengan kasus positif 326 dan tidak ada kematian. Ini ketika mereka bisa mengonfirmasi tidak ada kematian, maka mereka memutuskan untuk membuka tempat wisata untuk bagi wisatawan domestik seperti itu. Kemudian ada Jerman yang saat ini restoran dan bar sudah mulai dibuka ketika mereka sudah melihat bahwa terjadi perlambatan dari kurva. Demikian pula dengan Selandia Baru yang sudah membuka bandara dan tempat wisatanya serta penerbangan juga sudah mulai dibuka. Maskapai dari Air New Zealand sudah mulai membuka dengan kapasitas hanya 20% dari normal. Lalu kemudian ada Thailand yang sejak 17 Mei lalu sudah mulai membuka pusat perbelanjaannya setelah mereka melihat kurva penularan ini sudah mulai melambat, seperti itu sudah mulai melandai dan soal angka kematian pun juga sudah bisa ditekan secara signifikan. Ada 57 kematian akibat COVID-19 yang tercatat sampai dengan tanggal 26 Mei di Thailand. Ya, memang kalau pemirsa kita lihat bahwa kalau misalnya mulai menerapkan kenormalan baru ini bukan berarti kita bisa seenaknya. Nah, saya ingin mengutip sebenarnya dari apa yang ditulis di media Indonesia hari ini bahwa kenormalan baru atau new normal ini sama sekali bukan menjadi kemenangan kita melawan corona. Bahkan Presiden Joko Widodo juga mengatakan tadi di awal adalah kenormalan baru ini adalah upaya produktif tetapi tetap aman dari COVID-19. Nah, kita memang mencoba untuk mengerti rencana pemberlakuan new normal ini merupakan upaya untuk menyelamatkan perekonomian dan menjadi harapan untuk meredakan badai sambil kita bersama-sama menunggu riset tentang obat dan vaksin. Meski begitu, harus kita akui bahwa pemerintah ini memasuki perang dengan kondisi yang berbeda dengan negara-negara lain. Saat grafik kasus seperti yang saya sampaikan dari tadi, ini belum cenderung melandai karena kita masih naik turun dan belum stabil dalam waktu yang jelas. Ini artinya otomatis pula resikonya sangat besar. Ada sejumlah resiko yang harus kita pertimbangkan dan harus kita waspadai karena sepenuhnya bergantung dari kedisiplinan. Yang pertama adalah ketika misalnya protokol kesehatan ini tidak dipatuhi dengan benar-benar baik ataupun juga pengawasannya sangatlah tidak dengan baik, maka potensi penularan ini akan semakin masif. Ini akan dikatakan akan menjadi second wave seperti itu. Lalu kemudian ada potensi penularan dari OTG yang juga meningkat karena mereka tidak dideteksi sebelumnya. Lantas ini juga ada soal herd immunity yang akhir-akhir ini sering disampaikan atau sering kita baca seperti itu dari beberapa artikel. Nah, herd immunity ini adalah kondisi ketika kekebalan masyarakat ini tercipta saat infeksi ini sudah mengenai atau saat masyarakat ini terinfeksi sekitar 60% dari jumlah total masyarakat. Tetapi idealnya herd immunity ini terjadi ketika sudah ada vaksin yang ditemukan. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika herd immunity ini saat vaksin belum tersedia, seperti situasi saat ini. Nah, makanya bisa kita lihat bahwa ini akan sangatlah susah untuk diterapkan. Karena bagaimanapun tegasnya aparat, ini kuncinya adalah seperti apa kita semua orang ini benar-benar bisa patuh. Berulang kali kita lihat bahwa efek kejut ini semakin tidak mempan di masyarakat kita dan tentunya juga kalau kita lihat pemerintah harus siap-siap dengan skenario-skenario cadangan jika new normal ini tidak berhasil atau bahkan memang belum siap. Karena pengorbanan masyarakat yang patuh untuk tetap di rumah, kemudian juga tenaga medis yang berjuang selama siang dan malam dalam 3 bulan ini jangan sampai jadi sia-sia karena terburu-buru dan tidak tepat melihat data yang ada.